Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa STIT semester 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Ustadz memberikan materi administrasi pendidikan tentang analisis standar kelulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar menggunakan taksonomi. Nah, ini taksonomi ini yang sudah Ustadz share waktu itu di grup ya, tapi Ustadz nanti akan memberikan lagi materi. Jadi malam hari ini Ustadz nanti akan mengirimkan file ini ya, analisis SKL KIKD. Nah, kemudian taksonomi itu kita gunakan acuan kata kerja operasional. Jadi di sini Ustadz sudah siapkan ya. Jadi ada KKO. KKO itu singkatan dari kata kerja operasional dari sikap ya, dari KI sikap. Kemudian ada kata kerja operasional dari pengetahuan ya. Kemudian ada juga kata kerja operasional keterampilan. Jadi nanti bisa dicek masing-masing. Kalau bisa guru itu harus memang hafal ya. Ya paling tidak kalau tidak hafal punya pegangan ini. Ya, ibarat kata kamus ya. Ini ibaratnya kamus. Jadi mahasiswa yang mempelajari materi administrasi pendidikan ini maka harus mempunyai arsip ini. Ya, KKO sikap, kemudian KKO pengetahuan, sama KKO keterampilan. Fungsinya untuk apa ya? Nah, kita balik lagi ke SKL tadi, analisis SKL. Jadi sebelum kita masuk ke prosem ya, prosem atau promes, program semester. Kalau kemarin kan kita sudah buat prota ya, program tahunan. Sebetulnya ini adalah komponen yang pertama ya, tapi nggak apa-apa ya, meskipun terlambat Ustadz akan sampaikan ya. Jadi komponennya itu yang pertama aspek seperti biasa, ada sikap spiritual sebagai KI 1, kemudian sikap sosial sebagai KI 2, sikap kompetensi pengetahuan sebagai KI 3, kemudian kompetensi keterampilan sebagai KI 4 ya. Nah, kemudian masing-masing juga mempunyai SKL ya. Bunyi-bunyi SKL-nya ini sudah dicantumkan, bagaimana SKL sikap spiritualnya, bagaimana SKL dari sikap sosialnya, bagaimana pengetahuannya dan keterampilannya sudah ada di situ. Nah, kemudian kompetensi inti ya, KI-nya. Nah, KI-nya dari SKL ini, misalkan dari sikap spiritual ini KI 1. Ya, sudah ada dicantumkan di sini. Nah, yang nantinya ini kan Ustadz membuat contoh hanya 1 KD ya. Nah, hanya 1 KD. Contoh misalkan Ustadz menggunakan 1 KD 1.5 meyakini adanya Rasulullah Subhanahu wa taala ya, dalam pelajaran PAI submateri iman kepada Nabi dan Rasul ya, pelajaran 2. Nah, indikator pencapaiannya juga sudah ada. Ini semua sudah ada tertera dalam silabus yang Ustadz kirimkan kemarin ya. Kita sebagai contoh aja ambil dari silabus 1 level. Terserah kalau kalian mau menggunakan silabus SMP kah atau SD kelas rendah kah ya, atau kelas yang lain selain kelas 4 silahkan ya, mangga. Yang pasti sudah memahami bagaimana caranya. Kita pertama adalah menganalisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar menggunakan taksonomi. Taksonomi itu apa? Kata kerja operasional ya. Contoh misalkan gini. Di sini KD meyakini. Nah, meyakini itu di sini masuknya ke dalam misalkan sikap spiritualnya, berarti KKO sikap. Nah, meyakini ini masuknya kemana ya? Nah, masuknya kemana? Apa? Menerima, menanggapi, menilai, menghayati, mengamalkan. Nah, di sini bisa dicari. Misalkan, nah ini meyakini ketemu ya. Misalkan menilai, menghargai, berarti ini ranahnya menilai. Nah, kemudian misalkan
eh, contoh lagi misalkan Ustadz loncat misalkan ini kan tadi kan KI 1 spiritual. Nah, misalkan KI pengetahuannya misalkan memahami makna iman kepada Rasul Allah. Lihat di sini kata kerja operasionalnya memahami. Berarti kita cari karena ini pengetahuan kita cari di KKO pengetahuan. Nah, lihat di sini memahami ya, cari memahami. Memahami itu kalau tidak salah itu masuknya ke ini nih ya. Nah, ini ranahnya ini. Nah, ini ada apa namanya? Eh, nah, ini sampai penuh ya ini ya. Taksonomi ini ya, taksonomi kata kerja operasional. Nah, bisa dimasukkan, ini memahami berarti masuknya ke bagian kedua ya, C2 ya. C1 ini mengingat C1 memahami C2, nah, kemudian mengaplikasikan namanya C3, nah, menganalisis C4, mengevaluasi C5, mencipta C6. Nah, gitu ya. Itu istilahnya. Sudah Ustadz juga sharekan di grup pada saat itu, tahu mungkin belum lengkap ya. Jadi itu kemudian, nah itu contoh ya, contoh kata kerja operasional itu misalkan dalam KD. Nah, itu fungsinya. Kita bisa lihat pasti ya, misalkan kalian melihat silabus yang kemarin Ustadz kirimkan, itu masing-masing kata kerja operasionalnya beda-beda ya. Dari KI satunya apa, itunya apa namanya, kata kerja operasionalnya apa. KI 2-nya apa, KI 3-nya apa, pasti beda-beda ya. Beda-beda sesuai dengan ranahnya, ada ranah sikap, ada ranah keterampilan, dan ranah pengetahuan begitu ya. Nah, kemudian materi pembelajarannya ya. Ini pun sudah apa namanya? Sudah ada materinya, tinggal dilihat ya. Nah, kalau misalkan Ustadz sekarang memberikan materi ini hanya untuk dipelajari terlebih dahulu. Ya, untuk yang kemudian nanti guru juga harus mempersiapkan analisis ini ya. Sebelum kita membuat prota, ya, silabusnya ada, sebelum membuat prota kita harus buat ini dulu SKL dari seluruh KD. Nah, sedangkan ini yang Ustadz pakai ini baru 1 KD ya, baru 1 KD saja ya sudah seperti ini gitu ya, analisis KD. Lumayan banyak ya. Nah, tapi ini ilmu pengetahuan supaya kalian bisa ya tentang administrasi. Nah, kemudian rencana penilaiannya bagaimana misalkan dalam 1 KD ini meyakini adanya Rasul. Nah, teknik penilaiannya ada non-tes, kemudian ada yang bentuknya instrumen, lembaran, pengamatan, ya, penilaian mengenai sikap yang berhubungan dengan sikap. Nah, itu dibahas ya. Nah, silahkan dipelajari terlebih dahulu, ya, dibaca, ya, sampai ini contoh dari 1 KD aja ya, dari 1 KD. Nah, silahkan nanti misalkan untuk yang KD yang lain juga sama sudah ada ya apa namanya acuannya SKL-nya apa ya, kemudian KD-nya indikator pencapaian kinerjanya dari KD itu apa, itu sudah ada di silabus ya, sudah ada di silabus, sama tinggal mendistribusikan saja kepada rubrik analisis SKL KIKD ini gitu ya. Jadi sama seperti kita dalam membuat prota, tinggal mendistribusikan ya dari silabus ke prota ya, komponennya tentunya mungkin beda. Nah, kalau analisis SKL KIKD ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 komponen ya sampai rencana penilaian. Tinggal distribusikan saja ya dari silabus. Nah, kemudian setelah itu ada, nah ini nanti aja ya untuk yang kedua ini. Jadi sebetulnya setelah analisis SKL KIKD itu ada nanti analisis kesesuaian dan kerekomendasi KI pengetahuan dan keterampilan. Nantilah ya, kebanyakan ting nanti pusing ya. Nah, kemudian nanti ada lagi juga, nah ini ya, peta konsep. Nah, ini juga harus dipahami ya. Dari yang tadi nih, contoh Ustadz tadi analisis KD itu, nah, SKL-nya dari setiap apa namanya, SKL keseluruhan ya, nah, standar kelulusan SD ya, standar kelulusan SD. Nah, dari KI 1, KI 2, KI 3, KI 4-nya, kemudian dijabarkan ke KD-nya. Nah, itu ya, ini salah satu dari KD yang tadi Ustadz sebutkan.
Nah, kemudian masuk ke materinya, masuk ke pembelajarannya ya di kelas. Nah, kemudian nanti evaluasi, penilaian, kemudian baru hasil belajar. Nah, ketika hasil belajar ini berhasil, maka SKL lulusannya ini pun memenuhi peserta didik ini akan berhasil sesuai dengan SKL. Nah, runtutannya begini ya. Jadi SKL-nya dari keseluruhan, misalkan SKL dari SD itu keseluruhan ya, seperti apa? Misalnya ada 17, ini kan ada 17 ya. 17, kemudian diuraikan kembali dari KI1, KI2, KI3 dan KI4-nya ya. Kemudian dipecah lagi menjadi KD-KD ya. Salah satunya ini KD yang tadi Ustadz sampaikan di contoh analisis KD yang pertama ya. Pelajarannya submateri iman kepada Rasul, pelajaran kedua. Nah, diajarkan dalam pembelajaran kelas. Pembelajaran kelas ini di dalamnya sudah diatur, ada silabusnya, ada perotanya, ada analisis SKL KIKD-nya gitu kan. Nanti kemudian prosemnya atau program semesternya atau RPP-nya nanti disampaikan ya dalam pembelajaran ini. Kemudian nanti ada penilaiannya, rubriknya apa, rubrik sikap, rubrik pengetahuan, rubrik keterampilan ya. Nah, kemudian nanti penilaiannya itu aspeknya berpikir tingkat tinggi atau high order thinking ya. Barulah di situ menghasilkan produk murid yang sesuai dengan keinginan dari standar kelulusan. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau ingin memahami bagaimana pelajaran yang kita sampaikan itu sebetulnya nggak asal-asalan ya, tergantung kurikulum menginginkan itu anak seperti apa ya. Jadi itulah gambarannya. Untuk yang ini ya, analisis kesesuaian dan rekomendasi ini nanti itu kita pelajari lagi ya. Yang pasti ini aja dulu kita pahami analisis SKL KI KD menggunakan taksonomi yang sudah Ustadz siapkan dari KKO sikap, KKO pengetahuan, dan KKO keterampilan yang dilihat dari kata kerja operasionalnya ya. Itu saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan ya. Dipelajari dulu, kalau bisa komen ya, komen atau boleh di WA kalau nggak mau di link YouTube-nya, komen di WA, Ustadz saya tidak pahami mengenai ini gitu ya. Sama seperti Jumat yang lalu ya, belum ada yang komentar. Kalau belum ada yang komentar berarti kan sudah paham semua. Kalau sudah paham semua enak, Ustadz tinggal ngasih praktek gitu ya. Kalau mahasiswanya memang betul-betul Ustadz saya udah paham semua, berarti tinggal praktek enak ya. Lebih enak nanti ya, lebih enak. Tapi kalau memang nggak paham tanyakan saja ya. Jangan sampai ya baru sampai analisis KD ini ada yang belum paham sama sekali. Atau yang kemarin evaluasi pembelajaran ya, yang sudah Ustadz sampaikan itu mengenai apa kemarin tuh? Ya. Nah, itu juga harus disampaikan apa yang tidak dipahami ya sebelum Ustadz memberikan tugas praktek. Ya, itu saja ya. Perjalanan masih jauh. Ya, mumpung masih belum jauh, tanyakan bila ada yang belum paham ya. Itu saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan ya, sedikit-sedikit dulu, yang penting kamu harus paham semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.